Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Bapak Ibu dan Saudara rumah masing-masing, kiranya berkat dan anugerah Tuhan akan menyertai. Mari kita akan memulai ibadah dalam persekutuan doa ini. Ibadah persekutuan doa malam ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita semua damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat, berjanjilah Tuhan yang baik, kekallah sabda-Mu bagiku. Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang oleh anugerah-Ku selamat, dan jiwaku senang. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu itu memberi sentosa dan suka. Marilah kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami saat ini memohon kiranya Engkau akan menolong dan memberkati kami ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, marilah kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kenapa-napakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus, kita bersama-sama di dalam persekutuan doa yang dilaksanakan belajar tentang Allah. Allah yang kita sembah dan juga bagaimana dengan nama-nama Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah nama yang biasa kita panggilkan di dalam perjanjian lama dikenal dengan nama Jehovah Jireh. Berbicara tentang Jehovah Jireh, artinya Jehovah Jireh ini adalah Allah yang menyediakan. Kita tahu bahwa Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan ini, seringkali disalah tafsirkan karena Allah itu adalah Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung dan segala punya. Dia begitu maha sanggup memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka ada orang-orang yang melihat Allah sebagai Jehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, ataupun juga kesehatan. Tetapi ada yang hanya sekedar bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi keinginan segala sesuatu menjadi lebih baik. Seperti sudah punya rumah tapi ingin rumah yang lain, lebih besar, lebih bagus. Punya mobil juga seperti itu, lebih banyak, lebih bagus, dan seterusnya. Itu adalah berdasarkan keinginan-keinginan. Tidak salah, betul Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Dia maha segala punya. Dia punya segala sesuatu. Dia maha mampu untuk memberi segala kebutuhan daripada kita manusia. Abraham selama ini tentunya juga sudah mengalami di dalam perjalanan kehidupannya, bukan? Ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke negeri yang dijanjikan Allah yang dia tidak ketahui. Sepanjang perjalanannya Tuhan memberkati bahkan mencukupi. Bahkan di tengah-tengah segala pergumulan akan janji Allah yang belum tergenapi, yaitu janji keturunan daripada Abraham dan Sarah akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa perjanjian dari Allah yang belum tergenapi itu, maka kita melihat Allah menggenapkan. Bahkan ketika di dalam perjalanan hidup Abraham dan Sarah salah langkah sehingga memiliki anak dari Hagar Abraham ini, maka kita tahu akhirnya kita ingat bagaimana Sarah akhirnya memberikan seorang putra untuk Abraham oleh karena anugerah Allah. Bukankah Allah sanggup memberikan segala sesuatunya secara luar biasa, diberkatinya sedemikian rupa. Memang di dalam perjalanan hidupnya Abraham juga pernah merasakan bahwa pada waktu dia hanya mempunyai Ismail, dia berkata ketika Allah kembali mengulang janjinya untuk memberikan seorang putra dari Sarah. Dia mengatakan sebuah perkataan,
sekiranya Ismail saja yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak dan akan menjadi perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Saudara, bukankah hal itu adalah hal yang dinyatakan oleh Allah? Abraham mengasihi Ismail, juga mengasihi Ishak. Dua-duanya adalah anaknya. Tetapi anak perjanjian yang dinyatakan oleh Allah adalah Ishak. Saudara, pada waktu itu kita tahu masa-masa Sarah merasa tidak suka dengan keberadaan Hagar dan anaknya Ismail. Dia berkata kepada Abraham, usir hamba perempuan itu beserta anaknya. Hal itu dikatakan di dalam Alkitab membuat Abraham tidak suka dengan pernyataan sangat menyebalkan Abraham. Tetapi Allah memberitahukan turuti apa yang dikatakan oleh Sarah untuk diturutinya. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Bukankah Allah adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu? Saudara, di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita ingat apa yang tidak dicukupi. Apa yang tidak diberikan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, maka segala sesuatu disediakan untuk manusia. Dan manusia diciptakan sebagai puncak penciptaan Allah, bukan? Allah memang menyediakan. Tetapi pada waktu kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 22 ini, kita diingatkan bukan hanya sekedar dia adalah Allah yang disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan itu saja. Tetapi lebih jauh mungkin kita akan bisa melihat. Saudara-saudara, mungkinkah atau dengan kata lain, Allah mengapa bertindak seperti itu? Menyuruh Abraham mengorbankan anaknya sendiri. Apakah tujuan Tuhan menguji iman? Maka ada yang berpikir bahwa ini adalah karena sebagai ujian iman. Saudara, pada waktu kita bersama-sama melihat di dalam kitab Imamat, maka hal ini bertentangan. Karena apa? Allah sendiri melarang pembunuhan dan pengorbanan darah dari anak yang sering dilakukan orang-orang kafir. Itu di dalam Imamat 18:21. Ini adalah sesuatu yang menjadi kontradiksi. Berbicara tentang iman Abraham, Allah sudah tahu tentunya Abraham adalah seorang yang taat ketika dipanggil meninggalkan Ur Kasdim dan menuju ke negeri perjanjian. Jelas sekali bahwa di dalam hal ini Abraham taat. Kita tahu juga pada waktu di dalam perjalanan sampai ke tanah perjanjian, dia percaya janji Allah dengan apa? Dia diam di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bukankah itu juga adalah iman Abraham? Ia juga diberikan kekuatan ketika di usia yang ke-99 Allah berkata kembali bahwa dia tahun depan akan memiliki anak dari Sarah. Maka dikatakan dia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia percaya janji Allah yang setia itu. Maka dikatakan dari satu orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita tahu Abraham bukan hanya sekedar mendapatkan ujian, bukan, oleh karena pada waktu itu di dalam surat Ibrani dikatakan Abraham percaya. Percaya apa? Percaya Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Itulah iman Abraham yang sangat luar biasa. Saudara, lebih jauh kalau kita meneliti di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai ke 14 ini. Sebenarnya di sini Allah ingin menyatakan tentang sebuah konsep penebusan. Konsep tentang anugerah Allah saat keadaan Abraham tidak mampu berbuat apa-apa ketika dia harus
mempersembahkan korban bakaran untuk Allah. Dan Ishak pada waktu itu nampaknya menjadi korban satu-satunya. Di sanalah kita bisa melihat bahwa Allah menyediakan domba sebagai korban pengganti untuk Ishak, anaknya yang akan dikorbankan. Saudara, kita melihat bahwa konsep penebusan darah yang harus ditumpahkan itu sudah kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Allah memberikan kepada manusia pakaian dari kulit. Berbicara tentang kulit itu berarti ada yang dipersembahkan. Apa itu? Binatang tentunya. Dan saudara, kita melihat bahwa domba itu adalah sangat umum. Kemudian kita melihat menjadi pakaian. Dipakai menjadi kulit atau menjadi pakaian daripada manusia. Saudara, kita melihat bahwa manusia dan istrinya mendapatkan pakaian dari kulit dari Allah. Bukan tetap menggunakan daun yang akan mudah sekali layu dan juga sirna. Tetapi kulit ini ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Tentunya tahan lebih lama dan seterusnya. Saudara, ini adalah sesuatu yang simpel bahwa Allah yang memberikan anugerah kepada Abraham. Disediakannya pengganti. Tuhan mengajarkan pengampunan, penebusan dosa. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9:22. Saudara, kisah pengorbanan Ishak, putra Abraham yang berakhir dengan penebusan kematiannya melalui seekor domba jantan. Saudara, kita bisa memperhatikan di sini. Konsep memberikan anak domba, bukan domba saudara. Anak domba ini kental sekali ketika Ishak bertanya kepada ayahnya Abraham. Apa yang dia katakan? Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, kata anak domba. Lalu Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, kita melihat kata anak domba. Di sini kita melihat bagaimana Allah memberikan bukan anak domba. Karena saudara, tentunya yang bisa pada sampai ke tempat itu adalah Allah sediakan adalah domba. Yang artinya sudah dewasa, bukan anak domba. Kita melihat satu hal yang kita lihat bahwa pada waktu itu hanya sebagai korban pengganti yang tidak sempurna. Pengorbanan dengan darah binatang itu hanya kesementaraan sifatnya sampai menunggu anak domba Allah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Yohanes Pembaptis berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkut isi dunia. Dosa isi dunia. Saudara, inilah yang menjadi hal yang penting ketika manusia adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang harus menerima penghukuman. Tetapi karena kasih dan anugerah Allah, Allah menyediakan pengganti yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berbicara sampai di sini, mari kita akan bersama-sama memikirkan satu hal. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara, ada anugerah yang luar biasa. Kehidupan kita membutuhkan segala kebutuhan di masa-masa ini pun kita menghadapi masa yang susah, masa pandemi ini mungkin kita berkata Tuhan betapa beratnya keadaan dunia, keadaan bangsa negara, keadaan kami saat ini. Tetapi saudara, kita diingatkan jikalau Allah itu bukan hanya menyediakan segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan seperti saudara dan saya butuhkan. Tetapi juga kita diingatkan bukan hanya Allah pada waktu keadaan seperti ini kita harus beriman, kita harus sabar, kita harus bertahan di dalam keteguhan. Tetapi kita diingatkan ada janji Allah yang lebih besar dan sudah diberikan, yaitu pengorbanan dari Tuhan Yesus. Juru selamat yang membuat kehidupan kita diberikan hidup yang kekal ketika kita percaya kepadanya. Marilah kita bersama melihat anugerah Allah yang sangat limpah di dalam pengorbanan dari Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tenang sejenak, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kembali kami boleh belajar satu anugerah Allah yang sangat nyata di dalam kehidupan kami. Saat-saat ini kami memohon kiranya Tuhan akan menolong setiap diri kami dengan segala kebutuhan, dengan segala keperluan yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kami tahu dan Tuhan tahu. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau Engkau sudah memberikan dirimu sendiri sebagai anugerah yang terbesar, bukan hanya sekedar menguji iman, bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami bahkan di masa pandemi ini, tetapi Engkau memberikan yang luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah mata hati kami, mata rohani kami bisa melihat bahwa Engkau tidak berubah. Engkau penuh kasih dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati segala doa dan renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama dari Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hidup kita sangat membutuhkan Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum doa-doa dipanjatkan. Saya ingin saudara nanti di rumah bersama-sama berdoa. Bersama dengan rekan-rekan yang berdoa, saudara akan juga berdoa. Dan juga biarlah kita berseru kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan nyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan Tiap Jam. Sebuah syair yang ditulis oleh seorang yang bernama Annie Sherwood Howe. Di dalam perjalanan kehidupannya dia mengatakan sangat membutuhkan Tuhan. Lagu ini dibuat atau syair ini dibuat 148 tahun yang lalu. Saudara, begitu lama. Manusia dari zaman ke zaman tetap membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, Kau datang juru selamat, berkatilah. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Contoh Yeni akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk kembali datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan berdoa bagi majelis dan para pengurus pengkomisi yang Engkau hadirkan, yang Engkau izinkan untuk melayani di GKI Medan. Bapa, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan Engkau memimpin kehidupan mereka. Engkau senantiasa hadir menolong mereka. Di masa yang sulit ini Tuhan, Engkau yang senantiasa menguatkan iman mereka. Memberikan mereka kehidupan hari lepas hari yang makin bersandar kepadamu. Makin mengenal Engkau. Bahkan makin Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, tolonglah kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, pelayan mereka di rumah tangga, ataupun di tempat kerja masing-masing, Tuhan juga sertai. Tuhan pakai mereka tidak hanya menjadi pemimpin di tengah gereja, tetapi mereka menjadi pemimpin dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Mereka menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan mereka visi, berikan mereka kepekaan supaya mereka mengerti
apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh majelis dan para pengurus komisi ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, mari kita bersatu hati kembali, kita berdoa. Paling tidak saudara di rumah mengamini apa yang didoakan di dalam doa syafaat ini. Silakan kembali doakan, dipanjatkan. Bapak, kami mau menyerahkan Tuhan untuk bidang pembinaan yang ada di GKI Medan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, terutama untuk komsel-komsel yang sudah terbentuk, untuk para pemimpin ataupun setiap jemaat-Mu yang terlibat di dalamnya. Bapak, biarlah Engkau menolong, Engkau menambahkan sebuah kerinduan, hati yang terus mencari Engkau, kehidupan rohani yang mendekat, iman yang makin bertumbuh di dalam kondisi yang sulit ini sehingga mereka tetap bisa menjadi berkat. Tuhan, tolong kami rindu seluruh jemaat Tuhan boleh merindukan firman, merindukan kehidupan doa, boleh bertumbuh di dalam Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk bidang diakonia. Tuhan, kami tahu di masa sulit ini kami tetap ingin rindu untuk boleh menjadi berkat. Bapak, kami menyerahkan setiap para pengurus yang melayani di diakonia, hamba-Mu yang melayani di sana, setiap hal yang ingin dikerjakan. Mohon Engkau memberikan kepekaan ya Bapa, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan uluran tangan, bagi orang-orang yang memerlukan kasih-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan jika ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang dalam kondisi yang sungguh Tuhan memerlukan belas kasihan-Mu, kami memohon anugerah-Mu Bapa. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkailah. Mari kembali kita akan bersama-sama berdoa. Saudara berdoa di rumah dan kita akan berdoa juga di sini. Silakan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang. Kami rindu untuk berdoa bagi dua komisi yang telah Kau izinkan untuk boleh ada di gereja-Mu ini. Yang pertama, kami mau berdoa ya Tuhan untuk Komisi Pemuda. Kami pertama-tama mau menyerahkan Tuhan untuk setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, setiap anak-anak muda yang boleh menjadi bagian dari gereja-Mu ini. Mereka yang saat ini bergumul dalam pergumulan pribadi mereka hari lepas hari. Biar kiranya Tuhan Kau menjadi Allah yang nyata hadir di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Dan juga untuk persekutuan yang ada ya Tuhan di dalam Komisi Pemuda ini. Sekalipun di tengah situasi yang tidak ideal ini, Tuhan kami terus menyerahkan kebersamaan, kesatuan hati anak-anak muda di gereja-Mu ini.
Biarlah kami boleh terus saling menguatkan dan kami boleh terus menjadi saudara di dalam kesesakan yang saling menolong dan saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk komisi sekolah minggu. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di masa-masa ini, biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah mereka di dalam keluarga, mereka boleh terus semakin dekat kepada Tuhan. Setiap orang tua boleh membawa anak-anak mereka untuk boleh semakin mengasihi Tuhan. Sekalipun jauh dari persekutuan di tengah-tengah gerejamu ini. Tapi biarlah Engkau Allah, Roh Kudus boleh sungguh hadir. Hari lepas hari menumbuhkan iman mereka dan cinta mereka kepadamu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama anakmu kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita juga berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anak-anak remaja yang Tuhan percayakan beribadah di gereja kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap dari mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Dalam masa-masa ini ketika mungkin mereka bergumul dengan relasi dengan saudara, dengan keluarga, ataupun bergumul untuk studi, bergumul untuk relasi mereka dengan teman-teman mereka, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka, dan biarlah Engkau yang menolong anak-anak remaja ini. Dalam pergumulan ini mereka boleh datang mencari Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Ketika mereka di rumah, mereka boleh terus menjalin relasi pribadi yang dekat dengan Engkau. Engkau yang menolong juga setiap orang tua dalam membimbing dan mendidik mereka. Berikanlah hikmat dan kesabaran kepada setiap mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk komisi bidang litmus yang ada di gereja kami. Kami bersyukur untuk setiap pengurus yang Tuhan percayakan. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan ibadah yang Tuhan boleh sertai. Tuhan boleh berikan karunia dan talenta kepada mereka. Kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, dalam relasi mereka secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang semakin mengasihi Engkau. Engkau yang pimpin mereka, berikan kepada mereka semangat terus untuk melayani Engkau, dan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan menolong agar mereka boleh terus mencari wajah-Mu. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, mari kita akan bersatu kembali, kita akan berdoa untuk masa-masa pandemi yang sedang berlangsung ini. Kita akan berdoa untuk banyak hal. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati berdoa, memohon di masa pandemi yang menyulitkan semua pihak. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam berbagai kebijaksanaan yang diambil untuk
bisa mengurangi atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kami mau berdoa untuk penerapan peraturan-peraturan yang ada, supaya kami semua meresponi dengan ketaatan, dan Tuhan tolong untuk pemerintah bisa dengan bijaksana di dalam mengarahkan perjalanan langkah-langkah yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk semua mereka yang ada di dalam bertugas di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan menolong dari semua staf rumah sakit, dokter, perawat, para sukarelawan yang berjuang untuk menyelamatkan mereka yang terpapar COVID-19. Ditambah lagi dengan penyakit-penyakit lain di mana juga begitu banyak orang-orang yang sedang menderita. Oleh sebab itu kami mau berdoa, Tuhan terus tolonglah untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan tetap lindungi dan jaga. Tetap berikan kepada mereka semangat dan perlindungan bagi mereka yang ada di garda terdepan ini. Mari Tuhan tolong. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan daripada iman daripada jemaat Tuhan yang saat-saat ini di mana kami beribadah di rumah. Biarlah kiranya anugerah Tuhan tetap memelihara sehingga kehidupan spiritual, kehidupan rohani daripada jemaatmu tetap terpelihara. Kedekatan mereka, relasi mereka dengan Tuhan justru saat-saat ini biarlah boleh menjadi semakin dekat. Relasi keluarga semakin harmonis oleh karena punya banyak kesempatan bukan hanya secara kuantitas tetapi kualitas di dalam berelasi antara anggota keluarga. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, tetapi belajar bagaimana mereka bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah Engkau akan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara di rumah, di mana saja saudara berada ketika saudara mengikuti persekutuan doa ini, mari luangkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Berbicaralah kepada Tuhan apa yang saat ini engkau khawatirkan, engkau takutkan, engkau merasakan goncangan, kesulitan. Berbicaralah kepada Tuhan secara pribadi. Kita akan ada waktu sejenak untuk berdoa dengan tenang sambil musik tetap mengalun. Saudara di rumah berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengarkan segala seruan doa kami yang ada di mana saja. Bukan hanya di gedung ibadah ini saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau berjanji menyertai dan janji-Mu nyata, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Saudara boleh bangkit berdiri. Mari kita akan nyanyikan Bapa terima kasih sebagai wujud ucapan syukur kita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
ibadah persekutuan doa telah selesai. Silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.